Salman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang terkenal, berkata, setelah sholat Isya, seluruh manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai ghanimah atau kekayaan. Di saat orang-orang sedang beristirahat dan tidur nyenyak, mereka menyibukkan diri dalam sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka malam itu merupakan malam yang penuh dengan ganjaran dan pahala bagi mereka. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai musibah baginya. Mereka menganggap bahwa malam hari merupakan kesempatan untuk menyibukkan diri dalam perbuatan maksiat. Maka golongan ini, malam hari merupakan malam yang penuh azab dan bencana. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan yang ketiga, yaitu mereka yang tidur setelah sholat Isya, maka malam tersebut tidak mendatangkan kerugian ataupun keuntungan kepada mereka, dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Syakik Balki, seorang syekh dan ahli sufi yang terkenal, berkata, kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara, yaitu 1. Keberkahan rezeki melalui sholat duha, cahaya di dalam kubur melalui sholat tahajud, kemudahan menjawab pertanyaan munkar dan nakir melalui bacaan Al-Quran, kemudahan melintas titian sirot melalui puasa dan sedekah, dan yang kelima, naungan aras ilahi melalui zikrullah dalam keadaan sendirian. Rasulullah SAW bersabda, alangkah pantas dicemburuinya seseorang muslim yang ringan, sederhana, tidak terlalu dibebani oleh anak istrinya, mendapatkan bagian yang banyak dari sholatnya, rezekinya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia bersabar atasnya, beribadah kepada Allah dengan baik, tidak terkenal, mudah ketika meninggal dunia, tidak banyak harta warisannya, dan tidak banyak orang yang menangisinya. Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menulis dalam kitab Ja'adul Ma'ad bahwa sholat dapat menarik rezeki, sholat dapat menyehatkan badan, menjauhkan penyakit, mendatangkan ketakwaan dalam hati, membuat wajah menjadi tampan dan bercahaya, mendatangkan ketenangan jiwa. Sholat juga dapat menguatkan tubuh, menjauhkan sifat malas, melapangkan dada, menyehatkan rohani, memberi cahaya pada hati, menjaga nikmat Allah, menghindarkan azab Allah. Sholat juga menjauhkan setan. Mujahid rahmatullah alaih berkata, barang siapa yang memperhatikan waktu-waktu sholat, maka dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan, sebagaimana yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan ikhlas, mengerjakan sholat dan membayar zakat, maka dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menyebutkan, zikir adalah akar syukur. Barang siapa tidak mengingat Allah, ia tidak akan dapat bersyukur kepadanya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau telah menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang sangat banyak, maka tunjukilah aku cara-cara bersyukur, supaya aku senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebanyak engkau berzikir, sebanyak itulah engkau bersyukur. Sebagian ulama berkata, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan hidup darinya. Yang kedua, menyelamatkannya dari azab kubur. Dan barang siapa yang menjaga sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat, dia akan melintasi sirot secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa melalaikan sholatnya, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 5 siksaan akan diberikan di atas dunia, 3 ketika mati, 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. 5 azab yang akan ditimpakan di dunia yaitu akan dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, ciri-ciri kesolehan akan dicabut dari wajahnya.
Yang ketiga, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tidak akan diangkat ke langit. Yang kelima, tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama dan mempunyai 10 kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah daya tarik pada wajah. Yang kedua, cahaya dalam hati. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyegarkan dan menyehatkan badan. Yang keempat, penghibur dalam kubur. Yang kelima, sarana untuk menarik rahmat Allah. Yang keenam, kunci untuk membuka pintu langit. Yang ketujuh, memberatkan timbangan amal kebaikan. Yang kedelapan, jalan untuk memperoleh keridhaan Allah. Yang kesembilan, harga bagi surga. Dan yang kesepuluh, pelindung dari api neraka. Sekarang ceritakanlah yang sedang diperbantahkan oleh para malaikat. Aku berkata, mereka berbantah-bantahan mengenai perkara yang meninggikan derajat, perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya dosa, mengenai pahala langkah setiap kaki yang menuju sholat berjamaah, mengenai keutamaan wudhu secara sempurna di waktu dingin, dan mengenai keutamaan duduk selepas sholat sambil menunggu sholat yang lain. Barang siapa yang menjaga itu semua, maka dia akan menjalani kehidupannya dalam keadaan yang terbaik dan akan mati dalam keadaan yang terbaik pula.